Oke, jadi modul 5 itu kita bicara tentang perusahaan dagang. Kalau kemarin-kemarin kita mencatatnya berdasarkan perusahaan jasa, sekarang masuk ke perusahaan dagang. Jadi kalau perusahaan dagang itu kan intinya berarti kita menjual barang dagangan. Nah, barang dagangan itu berarti sebelum kita jual kita harus beli barang dagangan. Jadi barangnya kita beli, terus kita simpan, setelah itu kita jual lagi. Itu alurnya kalau untuk perusahaan dagang. Perusahaan dagang itu nama lainnya merchandise company. Nah, tadi kan sudah saya bilang perusahaan dagang perusahaan yang bergerak dalam bidang jual beli barang. Terus macam perusahaan dagang yaitu agen, toko eceran, dealer, penyalur tunggal, pedagang besar, supermarket, distributor. Jadi semua orang yang bisa menyalurkan barang-barang itu dijual lagi itu namanya termasuk ke dalam golongan perusahaan dagang. Pokoknya intinya kalau kegiatan perusahaannya itu membeli barang dan menjual barang. Nah, membeli barang terus untuk dijual lagi barangnya itu termasuk ke perusahaan dagang. Ya mbak, nggak apa-apa, barusan mulai kok, sebentar saya absen dulu. Nah, terus kalau di karakteristik khusus perusahaan dagang itu ada yang namanya harga pokok penjualan. Jadi kan ketika kita membeli barang dagangan itu kan juga ada yang namanya biaya angkut, ya kan? Nah, ada biaya angkut dan macam-macam itu nanti biaya itu akan dimasukkan ke perhitungan harga kita. Jadi harga berapa yang akan kita jual lagi barang itu nanti ada perhitungannya sendiri. Nanti saya terangkan selanjutnya. Terus kalau di perusahaan jasa kemarin, ketika pelanggan membayar jasa yang diterima itu kan menjadi pendapatan kita. Nah, sedangkan kalau di perusahaan dagang pendapatannya itu berupa penjualan barang dagangan. Jadi saya ulangi lagi ya, kalau pendapatan di perusahaan dagang, halo, bisa dengar suara saya? Halo, bisa dengar suara saya? Jadi untuk perusahaan dagang pendapatan kita itu didapat dari penjualan barang dagang. Nah, ini akun-akun khusus yang ada di perusahaan dagang.
bisa dilihat di PPT ya. Ada penjualan, retur, dan keringanan penjualan atau pembelian itu apa maksudnya? Ada yang tahu nggak? Ada yang paham maksudnya? Retur dan keringanan penjualan atau pembelian maksudnya apa? Ada yang paham? Terus potongan penjualan atau potongan pembelian itu terjadi pada saat kapan? Ya, retur itu memang barang yang dikembalikan. Kenapa kok barang itu dikembalikan? Ya, bener ya. Jadi barang dikembalikan itu bisa jadi karena barangnya cacat atau nggak sesuai pesanan, atau misalnya di tengah jalan ada insiden apa yang tidak diharapkan, itu barang bisa dikembalikan, atau tidak sesuai pesanan itu bisa. Nah, oke, itu benar juga. Terus potongan itu kalau di perusahaan dagang itu mayoritas pembelian dan penjualan itu berupa kredit. Jadi ketika kita melunasi hutang kita atau pelanggan melunasi hutang mereka sebelum jatuh tempo, ada potongan harga atau potongan pembelian atau penjualan. Mayoritas berupa kredit, tapi ada juga yang tunai, tergantung sih. Cuman sebagian besar emang kredit. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jadi saya sambil ngetik juga ya, kayaknya. Jadi sambil nerangkan sambil ngetik. Takutnya nanti kalau suaranya tiba-tiba hilang. Gimana, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jadi kalau perusahaan dagang itu mayoritas ketika kita membeli dan menjual barang itu berupa kredit. Jadi kalau kita sudah melunasinya sebelum jatuh tempo, itu kita dapat potongan pembelian. Terus kalau retur itu ya ketika barang ada yang rusak, ada yang cacat, atau ada yang nggak sesuai, itu bisa dikembalikan. Seperti itu.